Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita memulaikan seri yang baru, yaitu The Fruit of the Spirit atau buah roh yang didasarkan pada Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Pada episode ini kita menyoroti buah roh yang pertama, yaitu kasih. Apa arti kasih? Bagaimana orang yang sementara mempraktikkan kasih itu sebenarnya? Dan apa relevansi dari pelajaran ini di dalam kehidupan orang percaya untuk mempraktekannya di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, bahkan pikiran saudara, pertanyaan Anda seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Larry Kusoy, Master of Theology. Beliau telah menikah dengan Ibu Winda Noya dan telah diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Azarelia, Misael, dan juga Elraya Kusoy. Di dalam pengalaman dari hamba Tuhan, beliau telah melayani selama 17 tahun. Menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Kelabat pada tahun 2005 dan menamatkan pendidikan S2 tahun 2023 dari universitas yang sama. Dan sekarang ini dipercayakan sebagai pendeta di wilayah Remboken. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dari hamba Tuhan, saya yakin ini akan sangat menolong kita untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Larry Kusoy? Puji Tuhan, baik. Terima kasih Pendeta boleh bergabung bersama-sama dengan kami dalam diskusi program DIK. Terima kasih Pendeta. Sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Larry Kusoy, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita akan memulaikan diskusi kita dan kita meminta tuntunan Roh Kudus melalui kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Engkau menolong kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan saat ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci menolong hamba Tuhan, Pendeta Larry Kusoy, ia akan menolong dalam diskusi kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada kesempatan ini. Dan ayat yang menjadi landasan diskusi kita diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat ini akan menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Dan untuk memulaikan diskusi kita, mari kita langsung kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Larry Kusoy. Pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam, bolehkah Pendeta memberikan definisi dari kata kasih ini? Mungkin ditinjau dari berbagai bahasa. Disilakan. Oke, terima kasih. Jadi, kata kasih dalam pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dimengerti seperti ini. Kasih adalah perasaan sayang atau cinta dan suka kepada seseorang. Perasaan dan tindakan yang suka menaruh belas kasihan, rasa iba, dan kemurahan hati. Kemudian, kasih ketika coba dimengerti dari bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama,
kata yang digunakan untuk menyebutkan kasih adalah aheb. Aheb ini diterjemahkan seperti cinta, suka, mencintai, atau sahabat. Ini digunakan dalam berbagai hal. Contoh, kata aheb ini digunakan dalam menggambarkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Kemudian, ini juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sesama. Bisa jadi antara laki-laki dan perempuan, ataupun antara seorang ayah dengan anaknya, kemudian untuk menggambarkan hubungan persahabatan. Kemudian juga menggambarkan sebuah hubungan yang berbicara tentang bagaimana seseorang menyukai benda. Dia menyukai seperti hukum, dia menyukai sesuatu yang bersifat produk yang dia inginkan. Kemudian ini juga digunakan untuk menggambarkan tentang hubungan dalam kegemaran. Contoh, seseorang itu dia menggemari berbuat baik, menggemari tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, atau dia menggemari sesuatu yang sebaliknya. Dia menggemari sesuatu yang jahat, dia menggemari sesuatu yang bersifat seperti sumpah palsu atau karakter yang berbeda dari apa yang kita mengerti sebagai kasih itu sendiri. Mungkin itu dari bahasa Ibraninya, dan dari bahasa Yunaninya, kata yang digambarkan untuk kasih sesuai dengan teks dalam kitab Galati adalah agape. Agape ini dimengerti sebagai cinta atau kebajikan atau niat baik atau menghargai orang lain. Mungkin ini definisi yang dapat kita berikan dari kata kasih itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Dari definisi ini sudah membuka wawasan kita tentang bagaimana dari bahasa Indonesia kita memahami arti kasih dan juga dari bahasa-bahasa asli Alkitab. Nah, bagaimana penjabaran kata kasih ini di dalam tindakan? Pertanyaannya adalah, apakah ada kisah di dalam Perjanjian Lama yang merupakan sebuah penerapan atau aplikasi yang benar dari buah roh yang kita sementara pelajarin? Apakah ada kisah contoh dari Perjanjian Lama? Oke, terima kasih. Dari Perjanjian Lama, ada satu kisah yang kami pikir sangat cocok untuk menggambarkan tentang kata kasih ini. Kisah itu dicatat di dalam kitab 1 Samuel 18. Kisah tentang hubungan antara Daud dan Yonatan. Ada hal yang menarik yang menjadi karakteristik dari hubungan cinta atau kasih dari Daud dan Yonatan, yang pada kesempatan ini kami coba lihat dari segi-segi yang tampaknya sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama disebutkan seperti ini dalam kitab 1 Samuel 18. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, karakter yang pertama adalah kata berpadu ini mengandung sebuah konsep tentang menyatukan. Jadi kasih, dia harus menyatukan. Kalau sesuatu yang mengandung konsep untuk menyatukan itu tidak terjadi, bisa jadi tidak ada kasih di sana. Kemudian di ayatnya yang ketiga disebutkan seperti ini. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Mengikat perjanjian itu mengandung komitmen. Jadi kasih itu lewat kisah antara Yonatan dan Daud adalah sesuatu yang berbicara tentang komitmen. Tanpa komitmen tampaknya kasih itu tidak murni. Kasih harus memiliki komitmen. Daud dan Yonatan oleh karena kasih ini, mereka memiliki komitmen untuk menjaga persahabatan mereka. Kemudian dalam ayat yang keempat disebutkan seperti ini. Yonatan, dia menanggalkan jubahnya yang dipakainya
dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Dengan demikian karakteristik dari kasih lewat cerita ini adalah berbicara tentang sebuah pemberian, memberi yang terbaik. Kalau kita memiliki hubungan kasih, kita akan memiliki dorongan yang kuat untuk memberi yang terbaik kepada mereka yang dikasihi. Kemudian di ayat 4 tadi, pada waktu Yonatan memberikan jubahnya, pedangnya, maka itu adalah sebuah pernyataan tentang menghapus perbedaan status. Dia adalah anak raja, bisa jadi dalam pemandangan sosial berbeda dengan status dari Daud, tetapi dengan memberikan jubahnya, memberikan pedangnya, dia menghapus akan perbedaan status ini. Jadi kasih menghapus perbedaan status dan itu luar biasa. Kemudian karakter yang selanjutnya di dalam pasal 19 ayatnya yang pertama dan ayat kedua disebutkan seperti ini. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Yonatan adalah anak Saul. Mereka memiliki hubungan darah yang kuat sebagai ayah dan anak, tetapi kasih yang menggerakkan Yonatan membawa kepada Daud informasi untuk menolong dia dari celaka yang dirancangkan oleh ayahnya sendiri. Itulah sebabnya ketika seseorang membangun hubungan kasih, tampaknya nilai-nilai yang akan dia kerjakan akan lebih kuat bahkan dari hubungan darah. Kemudian di ayat yang keempat, pasal 19 disebutkan seperti ini. Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Jadi, kasih itu membela apa yang benar. Terkadang, kasih seakan-akan membawa seseorang untuk tidak melihat bahwa kebenaran itu layak untuk diangkat. Seringkali orang karena alasan persahabatan dan menerapkan kasih yang berbeda, karena tidak mau hubungan ini ada kendala, pada akhirnya walaupun itu tidak di jalur yang benar, dia tidak memiliki dorongan untuk mengkoreksi apa yang salah. Tetapi ketika Yonatan melihat apa yang dibuat ayahnya adalah sebuah kekeliruan, dan oleh karena kasih yang sejati kepada Daud, maka Yonatan menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa apa yang dia buat dalam rencana kepada Daud itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kasih akan berpihak kepada sesuatu yang benar. Luar biasa, pendeta. Ini adalah sebuah pendalaman dari kisah Daud dan Yonatan, dan ini adalah aplikasi yang sangat nampak dari buah roh kasih itu melalui hubungan antara Daud dan Yonatan. Nah, itu di Perjanjian Lama. Apakah di Perjanjian Baru kita menemukan juga ada satu kisah atau mungkin ucapan Yesus yang merupakan penerapan yang benar dari buah roh kasih ini? Bagaimana, pendeta? Oke, ada begitu banyak pelajaran tentang kasih di Perjanjian Baru, tetapi secara khusus kami melihat kepada sebuah kisah dalam hubungan antara Paulus, Filemon, dan Onesimus di dalam kitab Filemon. Nah, di dalam kisah ini ada tindakan kasih yang sejati yang dibuat oleh Paulus kepada Onesimus. Nah, Onesimus ini adalah budak dari Filemon, tetapi dia melarikan diri dari tuannya Filemon. Hukum perbudakan menempatkan bahwa sikap Onesimus itu adalah sebuah pelanggaran fatal dengan resiko yang sangat besar.
Tetapi ketika Paulus memenangkan Onesimus dalam penjara, dia melihat Onesimus seperti anaknya sendiri, maka Paulus dalam kitab Filemon bermohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagaimana hubungan yang baik yang terjadi antara Paulus dan Filemon. Nah, di dalam kitab Filemon 1 ayat 15 sampai 18 disebutkan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ya. Jadi Paulus karena kasihnya kepada Onesimus dan kerinduannya untuk menolong Filemon untuk bersikap baik, dan apa yang dia buat mengandung juga kasih, maka dia memohonkan supaya Filemon menerima Onesimus. Ada dua hal penting yang dapat kita jadikan pelajaran tentang hal ini yang menyangkut dengan kasih. Yang pertama, kasih membuat seorang Paulus berjuang untuk mengubah status dari Onesimus. Dia adalah budak yang melarikan diri, tetapi kasih Paulus kepadanya dibawa dalam upaya untuk menuntun supaya status dari Onesimus bukan lagi dilihat seperti budak, tetapi dilihat sebagai saudara yang kekasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesuatu yang berhubungan dengan konsep kasih yang kita bahas adalah seorang yang menyatakan kasih yang sejati adalah dia yang rela berkorban, bahkan menanggung beban untuk dia yang dikasihi. Paulus menyampaikan bahwa dia rela menanggung apapun hutang ataupun sesuatu yang seharusnya harus dibayar oleh Onesimus. Paulus rela berkorban untuk menanggung beban itu. Jadi itu adalah sebuah gambaran dari kisah yang sangat syarat tentang kasih yang sejati. Ya. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan contoh kepada kita, yaitu kisah tentang hubungan antara Paulus, Onesimus, dan Filemon. Luar biasa. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita terus bersemangat untuk masuk lebih dalam dengan topik yang sangat menarik itu. Oleh karena ini, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Kita akan kembali setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan tadi bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Larry Kusoy, kita sudah mendengarkan definisi dari kata kasih, lalu kita juga sudah mendengarkan aplikasi yang benar dari kasih ini, baik dari perjanjian lama maupun juga dari perjanjian baru. Nah, pendeta, sekarang kita melihat tentang Yesus Kristus sendiri. Yang pertama ingin saya ketahui, apakah ada ajaran atau ucapan atau khotbah Yesus sehubungan dengan buah roh kasih ini? Dan yang kedua, tindakan atau perbuatan Yesus itu sendiri. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Terima kasih. Yang kami mengerti adalah Yesus adalah tokoh sentral yang mengajarkan tentang kasih itu. Sehubungan dengan kita
yang merindukan untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan Yesus, maka kasih itu sebenarnya adalah sebuah perintah yang diberikan supaya kita boleh menjalankan karakter kasih ini di dalam kehidupan. Ada beberapa catatan yang kita dapat temukan lewat ungkapan-ungkapan Yesus yang mengandung perintah supaya kita ini benar-benar hidup di dalam kasih atau hidup mempraktekkan kasih itu sendiri. Sebagai contoh dalam Matius 22 ayat 37 disebutkan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi Yesus memberikan sebuah pernyataan yang bernada perintah supaya kita menunjukkan atau menyatakan kasih itu yang tertuju kepada Allah. Yang kedua, dalam kitab Matius 22 ayatnya yang ke-39 disebutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih adalah sesuatu yang bukan menjadi opsional. Tetapi ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, maka itu adalah sebuah sikap yang tampaknya wajib kita lakukan. Kalau kita tidak mau kehilangan identitas sebagai pribadi-pribadi yang rindu untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kemudian Yesus mengajarkan tentang cakupan dari kasih itu. Kita mungkin bertanya-tanya, kalau kasih itu adalah perintah, kepada siapa kita akan mengaplikasikan kasih itu? Dalam semua hubungan kami percaya itu adalah sesuatu yang harus diterapkan. Dalam keluarga kita harus menerapkan kasih. Di dalam persahabatan kita harus menerapkan kasih. Karena sebagaimana juga definisi dalam Perjanjian Lama, kata kasih itu berhubungan dengan persahabatan. Kemudian kita juga harus terapkan itu kepada komunitas jemaat, kepada orang asing, dan teristimewa kepada Tuhan. Namun, Yesus mengajarkan sesuatu yang tampaknya jauh lebih dalam untuk menjangkau semua pihak. Ada beberapa ayat di dalam kitab Injil yang menerangkan tentang cakupan dari ajaran Yesus tentang kasih. Bagi contoh dalam kitab Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi sasaran dari kasih itu harus sampai kepada titik di mana cakupannya adalah bahkan kepada orang yang memusuhi kita, orang yang tidak cukup baik kepada kita. Kemudian catatan Alkitab yang lain. Lukas 6 ayat 27 berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Kemudian ayatnya yang ke-35, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Jadi memang Yesus melihat kebutuhan besar kepada pengikut-pengikutnya, semua kita, saudara-saudara yang terkasih, untuk menerapkan ini pada cakupan yang bisa jadi memenuhi harapan Allah, yaitu kepada semua orang termasuk yang memusuhi kita. Kemudian Yesus sendiri adalah teladan kasih itu. Kita membahas dalam kitab Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, dia satu dengan Bapa. Bapa yang menyatakan kasih, di waktu yang sama Yesus juga mengasihi. Bapa menyerahkan anak karena kasih untuk menjadi korban pengganti bagi manusia, dan Yesus rela hati untuk berkorban karena kasihnya kepada manusia. Jadi berbicara tentang Yesus dan ajarannya, berbicara tentang kehidupan dan teladannya, Yesus benar-benar adalah tokoh sentral untuk menjadi teladan tentang seperti apa kasih itu. Dia berkorban untuk kita. Dia serahkan hidupnya untuk kita. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita, kasihnya murni, kasihnya tulus, kasihnya tanpa pamrih, dan itu adalah berkat besar yang dinikmati oleh umat manusia. Kemudian ada panggilan yang diberikan langsung oleh Yesus untuk kita menghidupkan itu. Dalam Yohanes 15 ayat 9 disebutkan seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi pada bagian awal kita bahas bahwa kasih adalah sebuah tindakan yang dimintakan, mengandung perintah untuk kita wujudkan dalam hidup. Dan di ayat yang baru saja kita baca, Yesus berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Luar biasa Yesus kita. Dia menerapkan, meneladankan, dan dia mengundang, memberi ruang bagi kita untuk menerima sebuah arahan untuk hidup di dalam kasih. Demikian. Baik, terima kasih pendeta sudah menyampaikan tadi kepada kita tentang ajaran, ucapan, dan juga tindakan perbuatan daripada Yesus sehubungan dengan kasih ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira adakah cara atau bagaimana caranya kita melihat ciri-ciri orang yang telah mempraktekkan kasih ini di dalam kehidupan mereka? Karena mungkin saja kita berpikir kita sudah mengasihi, padahal sesungguhnya mungkin belum seperti yang kita bicarakan atau kualitas kasih seperti yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Jadi ada banyak hal untuk mengidentifikasi mereka yang telah menerapkan kasih itu. Tetapi pada kesempatan ini beberapa hal dapat kami sampaikan. Pertama, kasih akan menghadirkan sebuah kerelaan dan kemauan untuk menurut. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 disebutkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mewujudkan kasih kita kepada Allah, maka kita akan rela hati untuk menuruti kehendaknya. Kalaupun seorang anak mengasihi orang tuanya, dia akan rela hati untuk menuruti perintah orang tuanya. Kalau seorang suami mengasihi istri atau seorang istri mengasihi suami, dia akan rela hati untuk melakukan apa yang diharapkan, apa yang dikehendaki oleh pasangannya. Jadi, ciri-ciri awal untuk mengidentifikasi apakah saya ini atau saudara dan saya telah hidup di dalam kasih adalah apakah kita rela hati untuk melakukan sebuah perintah atau sebuah harapan. Yang kedua, kasih akan dapat diidentifikasi dalam kehidupan orang-orang yang rela untuk mengampuni. Dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia adalah tokoh sentral tentang kasih. Dan dia mengajarkan itu, meneladankan itu. Jadi, seorang yang mau mengidentifikasi apakah dia telah menjalankan kehidupan dengan kasih adalah ketika dia rela untuk mengampuni orang, mengampuni orang lain. Yang selanjutnya, mengidentifikasi tentang apakah kita telah menghidupkan kasih adalah
ketika kita seperti Yesus rela berkorban bagi orang lain. Kalau kita enggan untuk berkorban, bisa jadi kita harus memperbaiki kehidupan kita dan kembali untuk menegaskan kembali bahwa belum sepenuhnya kasih itu dijalankan. Kita harus rela berkorban kepada siapa saja. Kalau kita buat ini, maka kita dapat mengidentifikasi diri bahwa kita telah hidup di dalam kasih. Kemudian, orang yang mengasihi, dia akan mengerti untuk mengidentifikasi kehidupan itu ketika dia memiliki kerelaan dan dorongan yang kuat untuk menabur kebaikan. Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Sebagaimana definisi, kasih itu juga berbicara tentang kemurahan hati. Seorang yang hidup di dalam kasih, dia adalah seorang yang mau melakukan kebaikan kepada siapa saja. Kasih bukan teori, tetapi kasih adalah tindakan nyata pada orang lain. Kemudian kita membaca sebuah penjabaran di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kira-kira inilah hal-hal yang dapat kita mengerti untuk mengidentifikasi apakah saya telah hidup di dalam kasih itu. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa jawaban yang sudah kita dengarkan. Nah sekarang saya percaya ini adalah sebuah kebajikan yang kalau kita lakukan maka ini akan membawa berkat, keuntungan, manfaat. Nah mungkin yang akan kita diskusikan setelah kita mengamalkan buah roh ini, apa kira-kira keuntungannya bagi saya secara pribadi, lalu hubungan saya dengan sesama, dan yang terakhir adalah hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana pendeta melihat? Baik, terima kasih. Bagi diri sendiri, ketika kita benar-benar menerapkan tentang kasih itu, maka kita pasti akan menemukan sukacita dan kepuasan rohani di dalam Kristus. Kasih adalah karakter Allah. Allah menerapkan itu di sorga. Dan kalaupun itu adalah sesuatu yang diturunkan ke bumi untuk kita manusia terapkan, maka dengan menerapkan kasih, kita sementara menghidupkan praktek dari karakter yang sangat cocok di sorga. Jadi itu benar-benar mempersiapkan kita untuk tujuan keselamatan. Selanjutnya dalam hubungan dengan sesama manusia. Kasih itu dia akan meredam permusuhan. Kasih dia akan menuntun hubungan yang kuat dan sebuah kesatuan hidup. Kasih dia akan menciptakan suasana sosial yang penuh kehangatan. Jadi jika kita hidup di dalam kasih, itu akan menguntungkan akan hubungan kita dengan sesama. Kita akan memiliki lebih banyak sahabat, kita akan membuat rumah kita, tempat kerja kita, gereja, lingkungan masyarakat kita ada dalam kedamaian. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan, jika kita hidup di dalam kasih, tentunya kita akan menyenangkan Tuhan karena itu adalah kehendak-Nya. Kemudian kalau kita hidup di dalam kasih, kita sedang menjaga identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Korintus 2 ayat 9, kita akan menyebutkan atau mengungkapkan bahwa kita akan disiapkan untuk menikmati kekekalan. Jadi benar-benar
Kalau kita terapkan ini, menghidupkan ini, maka dalam berbagai aspek kehidupan kita diberkati. Kita menikmati sesuatu yang luar biasa yang orang pengerti datang dari Tuhan. Ya, Demikian. amin. Terima kasih, Pendeta, luar biasa. Ini sangat menolong saudara dan saya untuk lebih memahami tentang kasih ini dan bagaimana manfaat keuntungannya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih, Pendeta. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan terus maju menggali ke dalam dari hal kasih ini, dan pada segmen selanjutnya kita akan mencoba melihat hal-hal yang lebih praktikal bagaimana kita dapat menerapkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah buah roh, dan kita berfokus kepada buah roh yang pertama, yaitu kasih. Masih dengan narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Larry Kusoy. Pendeta, terima kasih untuk penjabaran sejauh ini, dan pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di hati para sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti diskusi ini adalah, hal-hal apa yang bisa saya atau harus mulai saya lakukan supaya saya dapat memiliki buah roh kasih ini? Kira-kira hal apa yang harus mulai saya lakukan? Baik, Pendeta. Pertama, kasih adalah manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Dengan demikian, menyerahkan hidup di bawah tuntunan Roh Kudus adalah jalan atau langkah awal untuk kasih itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita boleh melangkah dalam kehidupan penuh doa, minta Roh Kudus tetap menolong supaya Dia boleh menumbuhkan benih kasih di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, supaya kita boleh hidup di dalam kasih, yang perlu kita buat adalah menghargai tindakan Allah yang telah berkorban bagi kita. Mereka yang menghargai pelayanan Kristus, pekerjaan Allah yang memberi keselamatan, maka mereka akan penuh syukur dan mereka akan benar-benar dituntun untuk menjalankan kehidupan di dalam kasih. Dan yang selanjutnya, karena kasih bukan teori tetapi sebuah praktek hidup, maka mulailah bertindak, nyatakan itu. Berlakulah di dalam semua hal yang dirangkum dengan kata kasih ini. Maka itu akan menolong kita untuk boleh bertumbuh dan memiliki karakter ini. Baik, terima kasih Pendeta. Yang menjadi catatan saya poin yang paling terakhir tadi, ya mulailah ya. Jangan hanya belajar berteori, tetapi mulailah untuk mempraktikkan kasih itu. Nah, lawan dari pertanyaan tadi, kira-kira hal-hal apa yang harus saya hindari supaya saya dapat memiliki buah roh itu? Oke, terima kasih. Yang harus dihindari adalah perbuatan yang mengandung dosa. Karena dosa itu mengkerdilkan kasih seseorang. Bahkan kalau dosa tidak ditinggalkan, maka kasih itu juga akan padam. Jadi yang harus kita buat, langkah-langkah yang teridentifikasi adalah dosa, orang harus tinggalkan dalam kehidupan. Kita harus tinggalkan dalam hidup. Yang kedua, jangan mengasihi dunia, tetapi yang harus kita buat adalah mengasihi Allah. Dan yang selanjutnya, hal yang harus dihindari adalah jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Hidup mendekat dengan Tuhan, maka itu akan menolong kita untuk ada di dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Kita hampir tiba di penghujung dari diskusi ini. Apakah mungkin ada
kutipan dari tulisan yang diinspirasikan yang merupakan nasihat atau mungkin amaran sehubungan tentang buah roh yang kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu buah roh kasih. Bagaimana pendeta? Baik, terima kasih. Ada sebuah kutipan dari pena inspirasi yang isinya seperti ini. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Kutipan ini begitu baik. Kami percaya kalau Allah itu adalah kasih dan merindukan itu ada di dalam hidup kita, maka kalau kita ambil bagian, maka itu mengandung kebahagiaan yang besar. Baik. Terima kasih pendeta, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Kita baru saja selesai mendalami buah roh yang pertama, yaitu tentang kasih. Dan saya sangat percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini, namun kita sudah tiba kepada penghujung dari acara ini, yaitu rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan pendeta ataupun closing statement, sesuatu yang mungkin bisa kita bawa pulang dari diskusi ini, disilakan pendeta Leri Kusoy. Kasih adalah tabiat Allah yang Allah rindukan dan mintakan untuk dihidupkan oleh manusia, terlebih orang Kristen sejati. Kehidupan yang penuh kasih menjadi tolak ukur apakah roh Allah diterima dan sementara menuntun seseorang kepada pembaruan kehidupan. Yesus dalam keadaan kemanusiaannya telah menunjukkan teladan kasih yang sesungguhnya. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa kita dapat menjalankan kehidupan di dalam kasih. Kasih bukan teori, tetapi terapan yang dapat dirasakan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, mari kita terus belajar kepada Yesus dan izinkan Roh Kudus menanamkan benih kasih yang akan bertumbuh menjadi tabiat mulia dalam kehidupan kita. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Dan bolehkah pendeta menutup diskusi kita dalam doa? Disilakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ya Tuhan. Yang mengerjakan kebaikan, bahkan yang mengkaryakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi kami. Kesempatan ketika kami boleh belajar tentang kasih-Mu adalah sesuatu yang kiranya menolong kami semua untuk senantiasa melangkah di dalam tabiat Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun supaya ketika kami belajar merenungkan firman-Mu, pemahaman ini akan dapat kami praktekkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Allah yang maha baik akan senantiasa menolong kami. Tuhan berkati saudara-saudara yang terkasih yang boleh mengikuti akan acara ini. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan boleh dihadirkan. Allah dalam cara yang ajaib tetap menolong, memenuhi segala sesuatu dari setiap kehidupan yang dijalankan. Terima kasih Tuhan, kebaikan dan kasih-Mu kami nikmati, dan biarlah itu juga yang akan kami pantulkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Leri Kusoy, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan sebagaimana yang sudah ditentukan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media.
media. Saya yakin kita bertumbuh bersama ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dan kalau Anda diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.